adik-adik. Pasti pada kaget kan? Aduh, siapa nih? Kayaknya muka baru deh. Kenalin dulu ya. Namanya Kakak Yani. Bilang dong, halo Kakak Yani. Coba kakak mau dengar? Mantap. Oke, hari ini kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita ya. Adik-adik udah siap kan? Udah mandi kan? Udah sarapan kan? Berarti udah siap dong buat memuji Tuhan. Oke, sekarang kita siapin hati kita. Sebelumnya kita satu dalam doa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya semua. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau Tuhan telah menjaga kami semua sampai pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan ibadah sekolah minggu, Tuhan Yesus pimpin dari awal sampai akhir. Kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk semuanya berdiri yuk memuji Tuhan, ayo. Tepuk tangannya semua. Aku cinta Yesus dalam sekali. Semuanya bikin love. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Lagi ya. Cintaku dalam sekali. Sekali lagi lebih semangat ya. Ya. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Pakai gerakan semuanya. Cintaku dalam sekali. Sekali lagi, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Semuanya siap ya, kita mau jalan serta Yesus ya. Ya, 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Lagi ya, sekali lagi semangat jalannya. Ya, 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Boleh kanan kiri. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi serta Yesus selamanya. Iya, hebat semuanya. Oke, sekarang kita boleh duduk. Kita mau menyembah Tuhan, mau siapin hati kita untuk dengar firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk manis. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik buat kami Tuhan. Saat ini kami akan menyembah Tuhan, menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan.
Sekali lagi sama-sama katakan Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Sekali lagi katakan atas kebaikan Tuhan, atas kebaikan-Mu. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Kak Jeki senang ketemu dengan kalian. Minggu ini kita lewat online dulu ya, tapi minggu depan kita udah onsite dan kita tidak ada online lagi. Jadi hanya ada onsite. Buat adik-adik semuanya, kita ibadahnya jam 9 pagi. Jam berapa? Iya benar, jam 9 pagi. Oke? Yuk kita akan dengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau satu dalam doa dulu. Kita satu dalam doa, lipat tangannya dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kau kumpulkan setiap anak-anak Tuhan walaupun mereka di rumah masing-masing. Dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap anak-anak Tuhan, urapi hamba menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan biarlah itu Tuhan menjadi tuntunan dalam setiap langkah kehidupan anak-anak yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin adik-adik semuanya. Nah hari ini cerita tentang Sam. Dia kenapa ya? Sebelum cerita Sam, Kak Jeki mau cerita nih adik-adik. Kak Jeki gak sabar pengen cerita sama adik-adik. Kak Jeki tuh udah nyari kardusnya Kak Jeki. Itu udah nyari, udah lama banget. Kak Jeki cari-cari di mana-mana, di rumah nggak ada, di ruangan kantor Kak Jeki nggak ada, di ruangan anak sekolah minggu nggak ada. Dan hari ini, Kak Jeki bisa menemukannya. Apa sih yang Kak Jeki cari? Apa sih isinya? Nih Kak Jeki kasih lihat ya, ini kardusnya nih. Nah, ini kardus yang Kak Jeki cari-cari dan Kak Jeki seneng banget bisa nemuinnya. Isinya apa ya? Penasaran nggak? Yuk kita lihat sama-sama ya. Isinya boneka-bonekanya Kak Jeki. Ada lagi nih. Akhirnya Kak Jeki menemukannya kembali setelah sekian lama Kak Jeki cari-cari dan gak nemu. Seneng banget. Nah adik-adik, pernah gak kalian dapat kado atau dapat hadiah, terus kemudian atau kalian nyari barang yang kalian udah cari lama terus tiba-tiba ketemu, wah pasti seneng banget kan? Kalian juga pengen cerita sama orang-orang yang lain kalau kalian lagi happy, kalau kalian lagi seneng karena kalian mendapat hadiah atau kalian menemukan barang yang udah lama kalian cari-cari, ya nggak? Nah, apalagi kalau kita mendapatkan hadiah. Pasti kita mau cerita ke semua orang, wah kita lagi happy loh kita dapat hadiah gitu. Nah adik-adik masih ingat gak cerita Sam di pelajaran yang ke-6? Nah waktu itu Sam
dia mau cerita nih sama teman-temannya yang lain. Nah, dia ketemu sama teman-temannya yang lain dan dia cerita, "Hei teman-teman, kamu tahu nggak? Aku punya kabar yang begitu sukacita," dia bilang gitu. "Aku senang sekali. Waktu itu aku hampir jatuh ke dalam jurang karena badai yang begitu pekat, yang sampai tidak bisa melihat jalan, dan aku sama sekali nggak bisa lihat jalan." Ini Sam cerita sama teman-temannya nih. Dia cerita sama temennya. "Terus kalian tahu waktu itu nggak ada yang bisa menolong aku. Tapi kemudian aku bisa menemukan sebuah frekuensi radio yang menuntun aku untuk aku bisa keluar dari badai yang ada. Wah, itu aku senang sekali. Waktu aku bisa luput dari badai itu, aku senang sekali." Dan kemudian dia cerita ke semua orang. Dia cerita bagaimana Tuhan Yesus menolong dia keluar dari badai. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan kehidupan yang baru buat dia. Nah, adik-adik, sama dengan murid-muridnya Tuhan Yesus, waktu itu di Kisah Para Rasul, kalian bisa baca sama-sama Kisah Para Rasul 5, Kisah Para Rasul 5, ayat mulai dari ayat 17. Nah, itu ceritanya tentang imam-imam kepala dan pengikut-pengikutnya. Waktu itu tuh mereka melarang murid-murid Tuhan Yesus untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, sementara murid-muridnya Tuhan Yesus itu saking senangnya mereka bahwa mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus naik ke surga, dan mereka mau menceritakan ke semua orang tentang apa yang mereka alami bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, imam-imam kepala ini gak suka adik-adik dengan cerita hal ini. Maka imam-imam kepala menangkap murid-murid Tuhan Yesus, kemudian dimasukin ke penjara. Wah, kira-kira kalau kita cerita tentang Tuhan kemudian kita dimasukin ke penjara gimana ya? Tapi murid-muridnya Tuhan Yesus gak takut adik-adik. Mereka gak berhenti begitu aja. Walaupun mereka di penjara, kemudian penjaranya dijaga adik-adik, mereka tetap memuji Tuhan di dalam penjara. Nah, sampai suatu malam ada malaikat Tuhan datang ke murid-muridnya Tuhan Yesus dan menyuruh mereka keluar dari penjara. Ayo keluar dari penjara. Padahal itu ada penjaga, tapi penjaganya itu gak bisa ngelihat. Kemudian mereka keluar dari penjara, dan malaikat Tuhan berpesan bahwa kalian harus pergi ke rumah ibadah, terus menceritakan kembali tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di sana. Kemudian dia pergi, mereka ini murid-muridnya Tuhan Yesus pergi ke rumah ibadat adik-adik. Mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus di sana. Nah, sementara itu di tempat yang lain, imam-imam itu sedang merencanakan untuk membunuh murid-muridnya Tuhan Yesus. Tapi ada satu orang namanya Kamalia, dia itu bilang begini, jangan mereka dibunuh. Karena apa? Kalau memang ajaran mereka bukan dari Tuhan, pasti akan hilang dengan sendirinya. Akhirnya mereka sepakat untuk tidak membunuh. Dan mereka meminta pengawal-pengawal itu untuk mengambil murid-murid Tuhan Yesus dari dalam penjara. Waktu mereka pergi ke penjara, mereka gak ada lagi murid-muridnya Tuhan Yesus. Dan penjaga-penjaga semuanya ada di situ. Mereka bingung, aduh kemana mereka? Kemana ini murid-muridnya Tuhan Yesus? Dan ada orang yang bilang, imam-imam kepala mereka ada di ruang ibadah dan mereka sedang mengajar orang-orang. Wah, adik-adik, walaupun ada tantangan, walaupun mereka harus dimasukkan penjara, ditangkap, bahkan mau dibunuh, tapi murid-muridnya Tuhan Yesus tidak pernah berhenti menceritakan tentang Tuhan Yesus. Mereka dengan semangat mengajarkan bahwa setiap orang harus percaya kepada Tuhan Yesus, mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka setiap orang akan diselamatkan. Itu yang murid-murid Tuhan Yesus ceritakan tentang mujizat-mujizatnya Tuhan Yesus,
apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan selama ini. Nah, waktu imam-imam kepala melihat murid-murid ada di rumah ibadat, langsung mereka ditangkap, kemudian mereka diadilin lagi dan mereka dibilangin, nggak boleh, kamu sudah dibilangin berkali-kali jangan mengajarkan tentang nama Yesus gitu. Tapi murid-muridnya tidak mendengarkan para imam kepala. Karena apa? Karena mereka lebih percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian murid-muridnya Tuhan Yesus tuh dicambuk, adik-adik disesah, dia dipukulin dan dia dilarang untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, seperti Sam yang dia tidak pernah berhenti bercerita kepada teman-temannya yang lain tentang bagaimana dia diselamatkan, bagaimana dia dituntun keluar dari badai, dari jurang yang begitu dalam, dia bisa melewati semuanya itu, dan murid-murid Tuhan Yesus pun tidak pernah berhenti bercerita tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semuanya, kita semuanya ini adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Tuhan mau kita, Kak Jeki, adik-adik semuanya juga menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada semua orang. Bukan hanya kepada orang-orang di rumah kita, tapi dimanapun kita ketemu dengan orang, kita bisa cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus. Kebaikan Tuhan Yesus apakah gitu yang bisa kita ceritain gitu. Misalnya kalian masih bisa bangun pagi, kalian punya orang tua yang baik, itu adalah kebaikan Tuhan Yesus yang bisa kalian ceritakan. Kalian bisa cerita bahwa Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kalian, dosa Kak Jeki juga, dosa kita semua, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Itu adalah hal yang baik yang bisa kita ceritakan ke semua orang. Sehingga semua orang bisa mendengar tentang Tuhan Yesus dan semua orang bisa percaya dalam hatinya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, yuk kita buka buku kalian. Nih buku kalian. Nah, ini waktu murid-muridnya Tuhan Yesus nih ada di Bait Allah, kemudian ada imam-imam yang datang ke mereka. Murid-muridnya Tuhan Yesus menceritakan tentang Tuhan Yesus ke semua orang yang ada di Bait Allah. Dan mereka tidak pernah berhenti bercerita tentang Tuhan Yesus. Oke, yuk sekarang kalian buka di dalam pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kalian isi di situ. Kemudian mencocokkan gambar. Nah, kalau Kak Jeki, ini bukunya Kak Jeki udah Kak Jeki isi nih. Nih, mencocokkan gambar. Nah, jangan lupa ya, ini dicocokkan gambar-gambarnya. Ada contohnya di situ, adik-adik bisa. Jadi, mana yang murid-muridnya Tuhan Yesus keluar dari penjara, kemudian mana yang malaikat Tuhan menemui murid-muridnya Tuhan Yesus, kemudian mana yang muridnya Tuhan Yesus bercerita di rumah ibadat, kemudian mana yang para murid mengunjungi setiap rumah-rumah untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Kalian bisa bikin ini semuanya nanti, yang mana gambarnya, yang mana keterangannya gitu ya. Nah, tantangannya adalah minggu ini kita menceritakan, nih adik-adik, menceritakan kepada orang lain, pengikut Yesus. Mereka harus menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Jadi semua yang menjadi murid-murid Tuhan Yesus harus menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang lain. Kemudian ingat bahwa kabar baik tentang Tuhan Yesus patut disebarluaskan. Kabar baik tentang Tuhan Yesus itu baik untuk kita ceritakan ke semua orang. Bahwa Tuhan Yesus turun dari surga, datang ke dalam dunia
untuk menebus dosa manusia, mati di atas kayu salib. Kemudian Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Tuhan mau turun ke dunia untuk menebus dosa manusia. Kemudian, nah, kita bisa menceritakan juga kepada keluarga dan juga kepada teman-teman yang ada. Oke, ayat hafalannya minggu ini adalah ayat hafalannya diambil dari Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19 bunyinya gini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kaji ulangi lagi ya. Ayatnya Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, adik-adik hafalin ya ayat hafalannya di rumah. Kak Jeki selesai hari ini, yuk kita satu dalam doa. Lipat tangannya dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu bagi setiap anak-anak yang ada Tuhan. Biarlah anak-anak dimanapun mereka berada, mereka memiliki kesukaan untuk menceritakan tentang kabar baik Tuhan. Menceritakan tentang Engkau kepada setiap orang dimanapun mereka temui. Apapun kondisinya Tuhan, baik tidak baik, tapi mereka mau menceritakan tentang kasih-Mu kepada setiap orang Tuhan. Dan urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Biar damai sejahtera dan sukacita yang daripada-Mu juga menjadi bagian dari anak-anak Tuhan. Kalau mereka Tuhan sudah mulai sekolah tatap muka Tuhan, walaupun tidak setiap hari, biarlah Engkau menolong mereka Tuhan, menutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, jauhkan dari setiap sakit penyakit, dari virus bakteri yang ada Tuhan. Berikan hikmat bagi orang tua dalam mereka menuntun setiap anak-anak yang ada Tuhan. Kami mau serahkan anak-anak kami hanya di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, perlindungan kuasa darah-Mu menjadi sempurna atas kehidupan anak-anak kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik, yuk kalian berdiri, angkat tangannya, terima berkat dari Tuhan. Ya, tangannya begini. Oke. Bapa, hamba melepaskan berkat yang daripada-Mu menjadi bagian dari setiap anak-anak ini Tuhan. Berkat damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kepandaian menjadi bagian dari mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang mencintai dan menghormati orang tuanya. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin adik-adik, Kak Jeki udah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bukan secara online, online-nya sudah selesai. Kita akan ketemu dengan tatap muka setiap hari Minggu jam 9 pagi. Sampai ketemu lagi. Dah, sarangnya.